Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan B3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Dede Susanto SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam di SD Negeri 2 Pulau Bungin, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan B3 tahun 2025 di LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan nomor induk mahasiswa 250191110707. Pada hari ini tanggal 10 Oktober 2025 saya akan melaksanakan uji kinerja, yaitu membuat video praktik pembelajaran di SD Negeri 2 Pulau Bungin kelas 5 dengan materi zakat. Berikut ini video praktik pembelajaran pada uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Dan sebelum kita mulai pembelajaran terlebih dahulu, maka kita berdoa sebelum belajar. Baik, kepada ketua kelas dipersilakan untuk memimpin berdoa. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Baik anak-anak, sebelum kita belajar, Pak akan absensi dulu ya. Bagi anak-anak yang Pak panggil namanya,
Mohon diangkat tangannya dan mengatakan hadir ya. Terpanggil yang pertama Andini Renata, Hadir. Devita Dian Safira, Hadir. Andi, Hadir. Jus, Hadir. Juan, Hadir. Ola Intan, Hadir. M. Ali Hanafi, Hadir. Mahfani, Hadir. Merati Kaputri, Hadir. Muhammad Afif, Hadir. Muhammad Sarifudin, Hadir. Nur Hikmah, Hadir. Restu, Hadir. Rina Purnamasari, Hadir. Satria. Hadir. Baik anak-anak. Nah, barusan Pak sudah absensi anak-anak. Sekarang kita akan mempelajari tentang zakat. Di mana zakat ini kita akan pelajari tentang hikmah zakat dan siapa saja yang berhak menerima zakat. Ya. Nah, sekarang Pak tanya anak-anak, tahu nggak apa itu zakat? Apa itu zakat? Ah ya. Jadi zakat itu adalah membersihkan atau mensucikan harta ya. Dan anak-anak pernah nggak keluarin zakat? Pernah. Kapan waktu mengeluarkan zakat? Di bulan Ramadan. Ya. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya, dah. Sebelum kita lanjut ke pelajaran, kita akan breaking dulu, ya. Ya, kita akan tepuk fokus. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ya. Jadi kita sudah breaking dengan tepuk fokus. Seharusnya kita dalam belajar ini tetap fokus. Dan sekarang kita akan lanjut dengan menonton film atau video. Nah, anak-anak mohon disimak video ini ya. Nah, ini dia. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah. Wah, lumayan banyak juga ya. Waalaikumsalam. Oh, kamu, Dok. Ayo, silakan masuk. Oh iya, Tok. Dodo kesini ingin mengembalikan buku yang Dodo pinjam beberapa hari yang lalu. Terima kasih ya. Oh, sama-sama, Dok. Hai. Apa kamu habis memecahkan celengan ya, Tok? Iya, Dok. Aku ingin sekali membeli sepatu baru. Tapi sebelum uang itu dibelikan sepatu, kamu harus bayar zakat dulu, Tok. Zakat? Apaan itu, Dok? Ayah kamu, Tok. Zakat aja tidak tahu. Zakat itu perintah Allah bagi orang yang memiliki uang untuk memberikan sebagian hartanya kepada orang lain, Tok. Oh, tapi apakah aku juga harus bayar zakat, Dok? Iya, Tok. Namanya perintah Allah. Hukumnya wajib, Tok. Terus aku harus bayar kemana, Dok? Ke Dodo juga boleh. Ayo, Dodo tunjukkan caranya. Baksonya enak nih. Kebetulan Dodo lagi lapar. Ya, habis. Pak, nambah satu, Pak. Dok, kamu makannya banyak sekali. Zakat yang
bayar zakat. Oh, begitu. Dodo, Anto, kalian dengarkan baik-baik ya. Ayah akan menjelaskan tentang apa itu pengertian zakat. Zakat adalah rukun Islam yang ketiga. Secara bahasa, zakat artinya suci, bersih, berkah. Maksudnya, zakat adalah pemberian sebagian harta dari orang yang mampu kepada orang yang kurang mampu agar hartanya menjadi bersih suci dan mendapatkan keberkahan dari Allah. Karena bagian dari rukun Islam, maka zakat hukumnya wajib bagi orang yang telah memenuhi syarat. Apabila dia membayar zakat, dia akan mendapat pahala. Bila tidak melaksanakan zakat, akan mendapat dosa. Dengan berzakat, maka akan terjalin hubungan yang baik antara si kaya dan si miskin. Rasa saling tolong-menolong mengurangi kemiskinan dan mencegah terjadinya kejahatan. Lalu syaratnya wajib membayar zakat apa, Paman? Di antaranya telah akil balik atau telah dewasa. Jadi Anto belum termasuk yang harus bayar zakat dong. Iya, Anto belum termasuk yang harus bayar zakat. Oh, sekarang Anto mengerti, Paman. Nah, Dok, karena aku tidak wajib berzakat dan kamu yang makan bakso, jadi kamu yang harus bayar baksonya ya, Dok. Tapi toh Dodo tidak punya. Pokoknya aku tidak mau bayar. Waduh, bagaimana ini? Bayar dulu baksonya. Nah, baik anak-anak, barusan kita telah menonton video, yaitu video tentang zamir dan dodo. Ya, di situ seru nggak nonton videonya? Seru. Ya, untuk penjelasan lebih lanjutnya, maka anak-anak perhatikan PPT berikut ini. Nah, baik anak-anak, coba perhatikan ke depan. Di situ ada PPT apa itu zakat. Nah, zakat menurut bahasa adalah tumbuh, berkembang dan berkah. Hadis riwayat Tirmizi. Atau dapat pula berarti membersihkan atau mensucikan harta, ya, harta yang kita miliki. Sementara menurut sesuai dengan firman Allah yang artinya ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka. Itu terdapat dalam Quran surah At-Taubah, ya. Nah, sementara menurut istilah zakat berarti kewajiban atas harta atau kewajiban atas jumlah harta tertentu untuk kelompok tertentu. Itu zakat, ya. Nah, syarat-syarat wajib zakat. Jadi zakat itu ada syarat-syarat wajibnya. Nah, syarat-syarat wajib zakat itu yang pertama itu muslim. Jadi orang yang mengeluarkan zakat itu yang pertama itu seorang muslim. Dan yang kedua akil. Tahu nggak akil? Akil itu orang yang berakal. Orang gila tidak wajib berzakat, ya. Tapi orang yang berakal. Nah, dan yang ketiga balik yaitu orang yang sudah dewasa. Dan yang keempat orang yang merdeka atau bukan budak, karena pada zaman dahulu, zaman Rasulullah itu masih ada perbudakan namanya. Nah, sekarang itu tidak ada yang berbudak, jadi wajib mengeluarkan zakat apabila sudah merdeka, bukan budak lagi kayak zaman Nabi. Dan yang kelima adalah cukup nisabnya atau hartanya sudah cukup, sudah banyak. Itu maksudnya, ya. Dan yang keenam cukup haul. Harta yang dimilikinya itu yaitu lebih dari 1 tahun. Nah, itu syarat-syarat wajib orang yang mengeluarkan zakat. Selanjutnya
hukum zakat bagi kita ya. Adapun hukum zakat bagi kita itu yaitu wajib. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang ketiga. Nah, dan salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu zakat adalah wajib atau fardu atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat tertentu. Nah, dan di samping itu ada beberapa macam zakat, yaitu ada dua. Yang pertama, zakat naf atau zakat jiwa, atau bisa disebut juga dengan zakat fitrah. Nah, zakat fitrah ini dikeluarkan jumlahnya, zakat yang dikeluarkan minimal 2,5 kg beras per jiwa atau satu orang. Misal satu orang itu mengeluarkan zakat itu 2,5 kg beras. Kalau dikeluarkan itu misal 10.000, 10.000 1 kilo, berarti dikeluarkan uang 25.000 per orang. Nah, sementara yang kedua itu zakat mal atau zakat harta. Karena ada dua macam namanya zakat ini, zakat fitrah dan zakat mal. Zakat mal ini jumlah zakat yang dikeluarkan yaitu adalah 2,5% dari harta yang dimiliki. Contoh 2,5 itu kalian mempunyai uang 100 juta. 100 juta berarti dikeluarkan hartanya 2,5 yaitu 2.500.000 karena 2,5% ya. Nah, itulah macam-macam zakat. Ada dua yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Dan adapun syarat-syarat kekayaan yang wajib dizakati. Jadi harta kita itu ada syarat-syaratnya yang wajib kita zakati. Yang pertama, nah, milik penuh. Maksud milik penuh ini, harta ini hanya kita yang punya, bukan bagi dua, bukan milik orang tua, milik saudara kandung kita, tapi kita mempunyai sepenuhnya harta itu ya. Nah, bukan milik orang lain, bukan bagi dua, tapi milik sendiri. Dan yang kedua, bersifat produktif atau dapat berkembang. Contohnya itu apa? Produktif itu berkembang. Bisa dengan ternak yang beranak pinang, ya. Dan yang ketiga, halal. Tentu yang kita zakati tentu harta yang halal. Masa kita zakati harta yang haram? Tidak boleh itu ya. Yang kita zakati harta yang halal dan cukup. Dan yang keempat, cukup nisabnya. Maksudnya itu sudah cukup banyak harta kita ya. Nah, dan yang kelima, lebih setahun haulnya atau persyaratan ini berlaku bagi ternak, harta simpanan, dan harta perniagaan. Perniagaan itu seperti dagang ya. Itu wajib kita keluarin zakatnya. Nah, itulah macam-macam zakat. Dan harta mal yang wajib dizakati. Ada beberapa harta mal yang wajib dizakati. Yang pertama itu binatang ternak. Siapapun yang mempunyai binatang ternak, misalnya sapi, kerbau, onta, atau kambing, itu dizakati. Itu yang wajib dizakati. Dan yang kedua, emas. Punya emas ya? Itu wajib kalian zakat ya. Emas atau perak, harta perniagaan, hasil pertanian. Contoh hasil pertanian itu padi, jagung, palawija, dan sebagainya ya. Nah, dan yang kelima, zakat profesi. Zakat profesi itu seperti menjadi guru, menjadi dokter, menjadi tentara, menjadi ya dewan, apapun itu ya, itu namanya zakat profesi. Nah, dan yang terakhir,
zakat investasi. Tahu investasi? Zakat investasi yaitu uang yang kita simpan dan akan berkembang. Itu namanya zakat investasi atau membagi keuntungan. Ya. Dan adapun orang-orang yang berhak menerima zakat, ada beberapa orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama, fakir. Tahu nggak fakir? Fakir itu orang yang tidak mempunyai harta atau tidak mempunyai apapun. Itu namanya fakir. Ya, yang tidak mempunyai harta benda. Itu fakir. Dan yang kedua, miskin. Miskin yaitu orang yang serba kekurangan. Dia itu mempunyai harta tapi masih kekurangan. Itu namanya miskin. Ya. Nah. Dan yang ketiga, amir. Tahu amir? Amir yaitu orang yang memungut dan menyalurkan zakat. Maksudnya kalian itu kalau mengeluarkan zakat pergi kemana kalian pergi mengantar zakat? Ke masjid. Ada yang menerima dan ada yang menyalurkan. Itu yang dinamakan amir, ya, yang memungut dan menyalurkan. Itu namanya amir. Dan yang keempat, mu'allaf. Mu'allaf itu yaitu orang yang masuk Islam, ya. Mu'allaf itu adalah orang yang baru masuk Islam. Itu wajib kita zakati. Itu yang menerima zakat. Dan yang keenam, garim. Tahu garim? Orang yang terlilit hutang. Dan yang ketujuh, hamba sahaya, yaitu orang yang dalam perbudakan. Pada zaman Nabi itu masih ada namanya budak. Tapi sekarang sudah nggak ada namanya budak. Semua sudah merdeka. Jadi kalau ada yang masih dalam perbudakan itu wajib menerima zakat. Dan yang ketujuh, fisabilillah. Fisabilillah ini yaitu orang yang berperang di jalan Allah. Itu nama fisabilillah. Orang yang sedang berperang di jalan Allah, seperti orang yang syiar agama, itu termasuk berperang di jalan Allah. Nah, dan yang terakhir yang ke-8 itu Ibnu Sabil. Tahu Ibnu Sabil? Ibnu Sabil yaitu orang yang sedang dalam perjalanan jauh atau musafir namanya. Itu nama Ibnu Sabil atau musafir. Nah, itu orang-orang yang berhak menerima zakat ada 8, ya. Nah, selanjutnya hikmah zakat. Apa itu hikmah zakat? Hikmahnya adalah menghindari kesenjangan sosial antara agnia dan duafa, orang kaya dan fakir miskin. Itu namanya agnia, ya. Dan yang kedua, pilar amal jama'i antara dengan para mujahid dan dai yang berjuang dan berdakwah dalam rangka meninggikan kalimat Allah SWT. Dan yang ketiga, membersihkan dan mengikis akhlak yang buruk. Nah, dan yang keempat, alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang jahat. Dan yang kelima, ungkapan rasa syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kita, ya. Dan untuk pengembangan potensi umat. Dan yang terakhir, dukungan moral untuk orang yang baru masuk Islam, mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera. Nah, jadi itu materi atau PPG yang telah kita saksikan. Nah, sekarang kalian bagikan kelompok, ya. Nah, satu kelompok ada 4 orang.
Jadi masing-masing kelompok akan berdiskusi. Nah, menyelesaikan satu LKPD ini, diskusi bersama kelompok. Setelah selesai nanti kalian akan mempresentasikannya. Coba ini. Nanti coba didiskusikan masing-masing kelompok. Jawabannya bisa ditulis di bawah ya. Ya, ditulis. Ayo bisa dikerjakan. Ayo. Dijawab. Sini, mana pulpennya? Mana pulpen? Jadi masing-masing kelompok akan mempresentasikan apa yang dijawab dalam kegiatan diskusi tadi, ya. Baik, yang akan mulai mempresentasikan terlebih dahulu kelompok 1 ya. Yang ini dulu perempuan. Kelompok 1 maju semua berempat. Maju di sini. Dengarkan hasil diskusi teman-temannya. Dia baca soalnya. 1. Jelaskan makna zakat secara istilah. 1. Membersihkan jawaban. 1. Membersihkan atau mensucikan harta. 2. Sebutkan 2 macam zakat. Jawaban. 2. 1. Zakat fitrah. 2. Zakat mal. 3. Pak Andi adalah seorang kepala keluarga. Beliau mempunyai 1 orang istri dan 3 orang anak. Alia adalah anak pertama Pak Andi. Dia sudah duduk di bangku SMA. Pada malam Idul Fitri, keluarga Pak Andi membayar zakat fitrah pada panitia zakat di Masjid Al-Kautsar. Sedangkan Alia sudah membayar zakat fitrah melalui sekolah. A. Berapa zakat yang Pak Andi keluarkan untuk keluarganya di Masjid Al-Kautsar? Jawaban. 3. 4 orang. A. 4 orang. B. 100.000 karena 4 kali 25 sama dengan 100.000. Baik, itu dari jawaban teman-temannya saat berdiskusi. Jadi di sini pertanyaannya, di sini jelaskan makna zakat secara istilah. Jawabannya di sini zakat adalah membersihkan atau mensucikan harta. Benar nggak jawabannya? Mana menurutnya teman-temannya? Benar. Oh ya, kita kasih tepuk tangan dulu teman-temannya. Dan yang satu, barusan kita sudah berdiskusi. Di masing-masing kelompok mempunyai jawaban-jawaban yang berbeda. Namun jawabannya itu memang semuanya benar. Selesaikan LKPD, lembar kerja. Jadi kalian ini akan mengisi soal-soal yang ada yang Pak bagikan ini. Di sini ada 5 soal ya. Kalian jawab ya.
masing-masing orang. Dijawab ya mampunya. Baik, anak-anak, kalau sudah selesai dikumpulkan. Semuanya dikumpulkan kalau selesai. Jadi, ayo. Sudah selesai dikumpulkan ya. Ini ya. Ayo, sini. Sini. Anak-anak, barusan kita telah mengerjakan LKPD atau soal tentang zakat. Nah, jadi penting untuk kita itu berzakat karena zakat itu di samping itu bentuk rasa syukur kita yang telah diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pentingnya kita berzakat. Di samping kita mensucikan jiwa kita, juga mensucikan atau membersihkan harta kita. Nah, di samping kita mencurahkan rasa syukur kita melalui zakat, juga di samping itu juga kita akan mensucikan harta kita. Ada situ ada zakat fitrah dan zakat mal. Zakat mal itu adalah zakat pendapatan atau zakat harta kita. Sementara zakat fitrah adalah untuk mensucikan jiwa kita. Nah, baik, mungkin pertemuan kita pada hari ini dicukupkan sampai sini ya. Nah, sebelum kita menutupi pelajaran ini atau kita bubar terlebih dahulu, kita berdoa sebelum kita pulang. Ayo ketua kelas, kita tutup pelajaran ini dengan kita berdoa bersama-sama. Ayo. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
Silakan pulang dulu sekarang dulu. Bandung.